Aku ingin melanjutkan satu hal yang pernah aku bahas sebelumnya, yaitu tentang perselingkuhan. Banyak orang mengira perselingkuhan itu dimulai dari nafsu, dari mata turun ke hati, dari ketertarikan fisik. Padahal dari begitu banyak cerita yang aku dengar, perselingkuhan itu justru sering berawal dari curhat. Dari obrolan, dari rasa didengarkan, dari seseorang yang mau menemani saat kita sedang lelah, kosong atau jenuh. Bukan karena orang itu lebih ganteng atau lebih cantik, tapi karena ada kesempatan dan intensitas. Sering ngobrol berdua, sering berbagi cerita pribadi, sering merasa nyambung, dan pelan-pelan rasa nyaman itu berubah menjadi kedekatan emosional. Baru setelah itu, ketertarikan lain pun menyusul. Lalu muncul pertanyaan penting. Bagaimana kalau pasangan sah sebenarnya baik-baik saja? Mendengarkan, tidak menghakimi, tidak ada kekerasan, tidak ada cekcok. Jawabannya jujur saja. Perselingkuhan tetap bisa terjadi karena perselingkuhan tidak selalu bicara soal rusaknya hubungan, tapi sering bicara tentang batas yang tidak dijaga dan ruang emosional yang terbuka tanpa sadar. Relasi yang stabil, aman, dan rapi kadang berubah menjadi relasi yang fungsional saja. Kita menjalani peran, rutinitas, tanggung jawab, tapi berhenti bertemu secara batin. Lalu datang orang lain, bukan untuk menggantikan pasangan, melainkan untuk mengisi celah kecil tadi. Muncullah rasa hidup, rasa dipilih, rasa didengarkan dengan cara yang berbeda. Disinilah pentingnya kewaspadaan. Perselingkuhan jarang terjadi karena niat jahat. Ia sering terjadi karena kelengahan. Karena itu, setiap pasangan, sebaik apapun relasinya, perlu membuat batasan yang jelas dengan orang lain. Beberapa hal sederhana tapi krusial. Pertama, hati-hati dengan curhat personal yang terlalu dalam. Terutama curhat kepada orang di luar pasangan. Apalagi jika dilakukan berulang dan eksklusif. Kedua, sadari tanda-tanda awal. Merasa lebih nyaman bercerita ke orang lain, menunggu pesan dari seseorang, atau menyembunyikan obrolan karena takut disalahpahami. Ketiga, rawat keintiman emosional di dalam hubungan. Bukan hanya sebagai pasangan hidup, tapi sebagai dua manusia yang terus bertumbuh dan berubah. Keempat, berani jujur pada diri sendiri. Apakah aku sedang kosong? Apakah aku sedang lelah? Atau sedang mencari sesuatu yang belum sempat aku bicarakan dengan pasanganku? Lalu pertanyaan terakhir yang mungkin paling berat, bagaimana kalau perselingkuhan sudah terlanjur terjadi? Pertama, hentikan ilusi. Perselingkuhan tidak akan menyembuhkan luka apapun. Ia hanya menunda kejujuran. Yang kedua, ambil tanggung jawab, bukan pembenaran, tanpa menyalahkan pasangan, tanpa menyederhanakan masalah. Yang ketiga, beri ruang pada luka pasangan. Dengarkan kemarahannya, kesedihannya, kecewanya tanpa defensif. Dan yang terakhir, ini yang sering dilupakan. Lihat ke dalam diri.
apa yang sedang kosong, apa yang belum selesai, dan apa yang selama ini dihindari. Perselingkuhan bukan sekedar soal orang ketiga. Ia cermin tentang batas kehadiran dan kejujuran batin. Dan mungkin pencegahan terbaik bukan moral yang kaku, melainkan kesadaran untuk menjaga ruang hati sebelum orang lain tanpa sadar mengisinya.